Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini persiapan MIP semester 2 kelas 11 Kimia SMA. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Jus jeruk pada suhu 25 derajat Celcius memiliki pH 3. Molaritas ion OH- dalam jus jeruk adalah, ini option pilihannya. Jus jeruk termasuk asam lemah karena mereka asam-asam organik. Ion OH- yang ditanyakan berarti konsentrasi OH-. Rumusnya H positif sama dengan 10 pangkat min pH. Konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 3. Dalam kondisi standar berlaku konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 3 kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 11. Sehingga jawabannya C. Lanjut. Asam konjugasi dari ion monohidrogen fosfat HPO42- adalah, ini option pilihannya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah basa konjugasi plus H positif. HPO42- adalah suatu basa. Sehingga HPO4- ini saya tulis di bawah basa konjugasi. Asam konjugasi berarti HPO42- plus H positif. Sehingga H2PO4-. Sehingga jawabannya C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Perhatikan reaksi berikut. Spesies yang dikategorikan asam Bronsted-Lowry adalah, ini option pilihannya. Reaksi pertama kita tulis HCOOH menjadi HCOO-. Berarti HCOOH melepas H positif. Sehingga menjadi HCOOH-. HCOO-. HCOOH sebagai asam. Ini asam pertama, ini berarti basa pertama. NH3 menjadi NH4+. Artinya NH3 menerima H positif sehingga menjadi NH4+. Sehingga NH3 sebagai basa. Basa 2, ini berarti asam 2. Reaksi yang kedua, C6H5OH menjadi C6H5OH2 positif. C6H5OH menerima H positif sehingga menjadi C6H5OH2 positif. Artinya C6H5OH sebagai basa. Ini basa 1, ini asam 1. H2SO4 menjadi HSO4-. H2SO4 sebagai asam 2, HSO4- sebagai basa 2. Karena apa? Karena H2SO4 melepas H positif sehingga menjadi HSO4-. Maka H2SO4 sebagai asam. Lanjut. Jawabannya A. Suatu indikator memberi warna merah dengan larutan kapur sirih. Indikator ini akan berwarna merah juga dalam, ini option pilihannya. Kapur sirih adalah suatu batu kapur, maka termasuk kategori basa. Kalau kita perhatikan, ini suatu kapur sirih bersifat basa. Kemudian kita tetesi dengan indikator. Kapur sirih larutannya akan berubah menjadi merah. Kemudian, dengan indikator yang sama, larutan yang belum diketahui diberi indikator juga berwarna merah. Artinya larutan ini harus bersifat basa. Maka kita lihat mana yang bersifat basa dari kelima ini. Air jeruk itu asam. Nah, ini air sabun basa, licin. Ya. Cuka asam. Larutan gula termasuk senyawa karbon. Garam dapur netral sehingga jawabannya adalah B. Lanjut.
Jangan lupa klik subscribe. Spesies yang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis adalah, ini option pilihannya. Basa Lewis itu memberi pasangan elektron. Syaratnya harus ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Di sini tidak dapat, berarti spesies ini yang tidak ada PEB yang kita cari. Dengan menggunakan struktur Lewis. Bagaimana struktur Lewis H2O? Lihat, nah ini ada 2 PEB. Struktur Lewis NH3 ada 1 PEB. Struktur Lewis dari CN- ada 1 PEB. Struktur Lewis dari I- ada 4 PEB. Struktur Lewis dari BF3 ini tidak ada PEB. Sehingga jawabannya E. Lanjut. Beberapa larutan diuji dengan laktus merah dan biru. Hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, larutan yang bersifat asam adalah larutan. Maka kita lihat option pilihannya. Kita tahu bahwa lakmus merah dengan asam tetap merah. Lakmus merah dengan basa menjadi biru. Lakmus biru dengan asam menjadi merah. Lakmus biru dengan basa tetap biru. Yang kita cari, merahnya asam, birunya juga asam. Nah, lakmus biru. Nomor 1 dan nomor 3. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Dari faktor berikut yang menyebabkan kekuatan asam bertambah. Ini opsi pilihannya. Asam yang kuat itu mempunyai ciri yang pertama, pH-nya kecil, Ka-nya besar, derajat ionisasi atau alfanya besar, konsentrasi H positifnya besar. Maka yang berkaitan dengan ini adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Lanjut. Tabel Ka dari beberapa asam. Kekuatan asam dapat disimpulkan, ini opsi pilihannya. Ya, semakin besar Ka, kekuatan asam semakin besar. Maka yang paling besar, yang paling kuat asamnya adalah Hb. Yang paling kuat kedua Hc. Yang ketiga Hg. Yang keempat Hk. Yang kelima He. Yang keenam Hl. Yang ketujuh Ha. Dan yang kedelapan Hd. Maka jawabannya di sini adalah C. Hc yang paling besar, diikuti K, diikuti L. Ya, lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Pada keadaan standar, besarnya konsentrasi ion hidrogen pada larutan 500 ml HCl 0,1 m adalah, ini opsi pilihannya. HCl termasuk asam kuat karena tidak ada data Ka. Rumus asam kuat konsentrasi H positifnya N kali molaritas. N adalah banyaknya atom H. 1, molaritasnya 0,1. Sehingga konsentrasi H positif 0,1 atau 10⁻⁻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 ⁻
Larutan P pH-nya 5, larutan Q pH-nya 6. Perbandingan konsentrasi ion hidrogennya, nah ini option pilihannya. Ini kita lihat. Kemudian konsentrasi H positifnya 10 pangkat min 5, H positif dari Q adalah 10 pangkat min 6. Nah ini didapat karena rumusnya ini. Konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min pH. Kalau kita bandingkan H positif pada P dibanding konsentrasi H positif pada Q sama dengan 10 pangkat min 5 dibanding 10 pangkat min 6. Berarti ini kalau kita bagi 10 pangkat min 5 1, 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 1. Sehingga 1 dibanding 0,1. Jawabannya A. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Harga pH larutan H2SO4 0,02 M adalah, ini option pilihannya. H2SO4 termasuk asam kuat karena tidak ada data Ka. Rumusnya konsentrasi H positif N kali molaritas. N adalah jumlah atom H. N-nya 2. Molaritasnya 0,02 sehingga 2 kali, ini saya jadikan bilangan baku, 2 kali 10 pangkat min 2
sehingga 4 kali 10 pangkat min 2. Kita lihat pH, min log H positif, min log 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga pH-nya 2 min log 4. Jawabannya B. Lanjut. Pada keadaan standar, besarnya konsentrasi ion hidroksida pada larutan 500 NO3 0,1 M adalah, ini jawabannya. Standarnya itu berlaku konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Yang ditanyakan konsentrasi OH-, HNO3 asam kuat. Sehingga rumusnya konsentrasi H positif kali N kali M. N-nya 1. Molaritasnya 0,1. Sehingga konsentrasi H positif 0,1 atau 10 pangkat min 1. Pada kondisi standar berlaku ini, H positif kali OH- sama dengan 10 pangkat min 14. H positifnya 10 pangkat min 1, OH-nya belum diketahui 10 pangkat min 14. Sehingga OH- sama dengan 10 pangkat min 13. Jawabannya E. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Larutan CH3COOH 0,1 M terionisasi dengan alfa 0,01. Berapa pH-nya? Ini option pilihannya. CH3COOH merupakan asam organik sehingga asam lemah. Alfa berlaku akar Ka per Ma. Nah, kita cari Ka-nya dulu. 0,01 kali Ka-nya belum diketahui, Ma-nya 0,1. Ya. Sehingga kalau ini kuadratkan 10 pangkat min 2. Ini kita ganti bilangan baku, 10 pangkat min 2, 0,1, 10 pangkat min 1. Untuk menghilangkan akar dikuadratkan. 10 pangkat min 4 sama dengan Ka per 10 pangkat min 1. Ka-nya 10 pangkat min 5. H positif sama dengan akar KaMa. Sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 0,1. Ini 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Sehingga H positif akar 10 pangkat min 6. H positif sama dengan 10 pangkat min 3. Baru kita cari pH. pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya 3. Jawabannya C. Lanjut. Jika tetapan ionisasi Ha asam Ha 10 pangkat min 5, maka pH Ha adalah option pilihannya. Tetapan ionisasi Ka 10 pangkat min 5, ini pH asam lemah. Ha adalah asam lemah karena ada Ka-nya. Rumusnya konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Ma. Konsentrasi H positif akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya min log H positif sama dengan min log 10 pangkat min 3. pH-nya sama dengan 3. Jawabannya D. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Larutan basa MOH 0,1 M punya tetapan ionisasinya 10 pangkat min 7. Hitung pH-nya. Option pilihannya ini. Tetapan ionisasi berarti ini Kb 10 pangkat min 7. Ini suatu basa lemah karena ada Kb. Konsentrasi OH sama dengan akar Kb kali Mb. Sehingga akar 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 1 akar 10 pangkat min 8 sehingga OH-nya 10 pangkat min 4. POH min log konsentrasi OH sama dengan min log 10 pangkat min 4. POH-nya sama dengan 4. pH plus POH sama dengan 14. pH plus di sini POH 4 sama dengan 14. Sehingga pH-nya 10. Jawabannya C. Lanjut. Asam Ha 0,1 M dideteksi indikator universal memberi warna yang sama jika HCl 0,0001 dideteksi dengan indikator yang sama. Berapa Ka-nya? Ini option pilihannya. Asam Ha ini termasuk asam lemah karena ada Ka. HCl termasuk asam kuat karena tidak ada Ka. Kata kuncinya warna sama. Ya, jadi warna Ha sama dengan warna HCl. Artinya pH-nya sama antara Ha dan HCl. Kalau pH-nya sama berarti konsentrasi H positif Ha sama dengan konsentrasi positif HCl. Ini lemah, ini kuat. Konsentrasi H positif lemah itu rumusnya akar Ka kali Ma sama dengan kalau yang kuat
N kali M. Nah, ini N-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau dikuadratkan, KMA sebenarnya 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan. Sehingga MA-nya di sini 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 8. KA sama dengan 10 pangkat min 7. Jawabannya C. Lanjut. Jika KA, maka derajat ionisasi dalam larutan normal ada berapa persen? Ini option pilihannya. Rumusnya alfa sama dengan akar KA per MA. Ini 1,6 kali 10 45, KA-nya 0,04 adalah MA-nya. Kalau kita lihat bilangan baku, kita ganti 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Alfanya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 1 di akar. Sehingga alfanya 2 kali 10 pangkat min 2. Alfanya 2%. Jawabannya adalah D. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.